Pemerintah bakal mengubah kebijakan mengenai gaji pegawai negeri sipil PNS bakal diubah. Saat ini, Badan Kepegawaian Negara, BKN, berupaya mempercepat penyiapan bahan perumusan kebijakan reformasi sistem pangkat dan penghasilan, gaji dan tunjangan, serta fasilitas PNS. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN. Menurut Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Paryono, pengaturan tentang pangkat PNS saling terkait dengan pengaturan gaji. Ini sejalan dengan PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang gaji PNS yang telah diubah 18 kali, terakhir dengan PP Nomor 15 Tahun 2019. Seluruh kebijakan penetapan penghasilan PNS tersebut tentu berkaitan erat dengan kondisi keuangan negara sehingga dibutuhkan upaya ekstra hati-hati dan didukung dengan hasil analisis dan simulasi yang mendalam dan komprehensif, sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang baru tentang pangkat, gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS agar nantinya tidak memberikan dampak negatif, baik terhadap kesejahteraan PNS maupun kondisi keuangan negara, ujar Paryono melalui keterangan tertulis. Begitu pula dengan regulasi yang mengatur tentang gaji PNS sangat berkaitan dengan aturan lainnya, seperti jaminan pensiun, jaminan tabungan hari tua PNS, serta jaminan kesehatan. Reformasi sistem pangkat PNS pada prinsipnya selaras dengan UU ASN dan PP Nomor 17 Tahun 2020. Sebab pada sistem sebelumnya, pangkat melekat pada PNS. Sementara pada sistem pangkat ke depannya bakal melekat pada tingkatan jabatan. Paryono menambahkan, implementasi formula gaji PNS nantinya dilakukan secara bertahap. Diawali dengan proses perubahan sistem penggajian yang semula berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menuju ke sistem penggajian yang berbasis pada harga jabatan. Sementara untuk formula tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Rumusan tunjangan kinerja akan berdasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS. Sedangkan rumusan tunjangan kemahalan akan berpatok terhadap indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Seperti diketahui, pemerintah memastikan gaji aparatur sipil negara, ASN, termasuk PNS tidak naik tahun 2021. Meski demikian, pemerintah akan tetap menjaga belanja negara untuk menyokong perekonomian 2021. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyatakan, meski tidak ada kenaikan gaji pokok atau pensiun pokok, tetapi tetap ada pemberian tunjangan hari raya, THR, dan gaji ke-13 yang berlaku juga bagi pensiunan. Pegawai negeri sipil PNS, di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebut memiliki penghasilan tertinggi dibandingkan PNS lainnya. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo beberapa waktu lalu. Selama ini, penghasilan yang diterima abdi negara terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, struktural, fungsional, umum, dan tunjangan kinerja. Selain itu, terdapat komponen honorarium yang terdiri dari uang sidang, uang lembur, hingga uang rapat, serta tunjangan khusus bagi para PNS dalam setiap kondisi tertentu. Pendapatan yang diterima PNS juga tergantung dari komponen pendapatan asli daerah, PAD. DKI Jakarta menjadi salah satu daerah dengan komponen PAD tinggi dibandingkan daerah lain. Cahyo kala itu meminta para PNS pusat tidak iri terhadap penghasilan para PNS DKI. Bagaimana tidak total gaji yang diterima aparat layanan publik ibu kota bisa menembus angka 28 juta rupiah. Jangan iri dengan DKI yang patnya tinggi, kata Cahyo beberapa waktu lalu. Seperti dikutip CNBC Indonesia, Minggu, tanggal 21 Februari tahun 2021. Lalu berapa sih besaran gaji dan tunjangan PNS DKI Jakarta? Untuk besaran gaji pokok PNS di seluruh Indonesia tetap sama sesuai dengan golongannya yakni mengacu pada Peraturan Pemerintah, PP, 15/20.219 tentang perubahan ke-18 atas Peraturan Pemerintah 7/1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Berikut gaji pokok PNS DKI Jakarta 2021 mulai dari golongan I hingga 4, seperti dikutip melalui payung hukum tersebut. Golongan I, lulusan SD dan SMP. Asteris golongan IA, Rp1.560.800, Rp2.335.800. Asteris golongan IP, Rp1.704.500, Rp2.472.900. Asteris golongan I, Rp1.776.600, Rp2.577.500. Asteris golongan I, Rp1.851.800, Rp2.686.500. Golongan 2, lulusan SMA dan D3. Asteris golongan IA, Rp2.022.200, Rp3.373.600. Asteris golongan IP, Rp2.208.400, Rp3.516.300. Asteris golongan I, Rp2.301.800, Rp3.665.000. Asteris golongan IT, Rp2.399.200, Rp3.820.000. Golongan 3, lulusan S1 hingga S3. Asteris golongan IA, Rp2.579.400, Rp4.236.400. Asteris golongan I, Rp2.688.500, Rp4.415.600. Asteris golongan I, Rp2.802.300, Rp4.602.400. Asteris golongan I, Rp2.920.800, Rp4.797.000. Golongan 4, asteris golongan IVA, Rp3.044.300, Rp5.000.000. Asteris golongan IV, Rp3.173.100, Rp5.211.500. Asteris golongan IVC, Rp3.307.300, Rp5.431.900. Asteris golongan IV, Rp3.447.200, Rp5.661.700. Asteris golongan IV, Rp3.593.100, Rp5.901.200. PNS DKI mendapatkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta 64/2020 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur 19/2020 tentang tambahan penghasilan pegawai. Berikut perincian TPP PNS DKI dari jabatan pelaksana hingga calon PNS. Asteris teknis ahli, Rp19.710.000. Asteris teknis terampil, Rp17.370.000. Asteris administrasi ahli, Rp15.300.000. Asteris administrasi terampil, Rp13.500.000. Asteris operasional ahli, Rp11.610.000. Asteris operasional terampil, Rp9.810.000. Asteris pelayanan ahli, Rp8.010.000. Asteris pelayanan terampil, Rp7.470.000. Asteris calon PNS, Rp4.860.000. Berikut TPP bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional auditor, perencana, dan dokter. Asteris keahlian utama, Rp33.030.000. Asteris keahlian madya, Rp28.710.000. Asteris keahlian muda, Rp23.850.000. Asteris keahlian pertama, Rp19.620.000. Berikut TPP bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional selain auditor, perencana, dan dokter. Asteris keahlian utama, Rp31.770.000. Asteris keahlian madya, Rp26.550.000. Asteris keahlian muda, Rp23.580.000. Asteris keahlian pertama, Rp18.720.000.
Asteris keterampilan penyelia, Rp18.720.000. Asteris keterampilan mahir, Rp17.190.000. Asteris keterampilan terampil, Rp16.560.000. Asteris keterampilan pemula, Rp12.960.000. Terlepas dari itu, perlu diingat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Peraturan Gubernur, Pergub 2/2021 tentang perubahan aturan rasionalisasi penghasilan pegawai negeri sipil dalam rangka penanganan coronavirus disease 2019. Pemprov DKI Jakarta juga memutuskan penghasilan yang dibayarkan yaitu 50% dari TPP atau TKD sesuai kelas jabatannya setelah mengalami rasionalisasi dan penundaan.